Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Local Channel, tentunya di episode 16 November 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe terlebih dahulu, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di episode kali ini yang sangat seru dan menegangkan dan menarik untuk kita saksikan, yang membuat kita penasaran dengan apa yang terjadi. Di alur cerita malam ini nampaknya akan lebih seru, di mana tampaknya Dewa bersama kliennya yang sedang berada di proyek IO-nya Bu Andrko. Klien pun sangat puas atas keberhasilan Dewa. Namun Dewa merasa heran karena mobil-mobil yang membawa material seharusnya sudah sampai di lokasi. Yang akhirnya salah satu pegawai pun datang dan mengatakan ke Dewa, nampaknya mobil-mobil yang membawa material ada masalah Pak, dihadang preman di pintu masuk. Tentunya Dewa pun sangat marah dan menuju lokasi. Terlihat Dewa pun meminta bantuannya kepada Pasya, di mana Pasya yang sedang bersama Lucky dan juga Dewi. Terlihat Lucky dan Dewi yang sedang menggoda Pasya karena akan segera menikah. Lucky pun mengatakan, akhirnya temen gue nggak jomblo lagi, udah laku, ucap Lucky. Terlihat Dewi pun tersenyum yang sama-sama menggoda Pasya. Yang akhirnya Dewa pun menelpon Pasya. Pasya pun mengatakan, Dewa butuh bantuan kita, ucap Pasya terhadap Lucky dan juga Dewi. Akhirnya mereka pun berangkat, di mana Dewa yang sudah memberikan alamatnya. Singkat kata, Pasya dan Dewi pun juga tim perisai Buana dan langsung menghampiri di mana mobil-mobil tersebut yang sedang dihadang anak buahnya ayahnya Dewi. Dan terjadilah perkelahian antara Dewa dan perisai Buana bersama anak buahnya ayahnya Dewi. Yang akhirnya anak buahnya ayah Dewi pun melihat Dewi bersama Dewa, yaitu lawan musuhnya. Mereka pun memutuskan untuk kabur karena tidak mau berkelahi bersama Dewi. Singkat kata, setelah anak buahnya ayahnya Dewi pun kabur, Pasya pun mengatakan ke Dewa bahwa Pasya dan Lula akan segera menikah dan meminta Dewa untuk menjadi saksinya. Tentunya Dewa sangat terkejut setelah mendengar ucapan Pasya kalau mereka menikah. Tidak ada restu dari kedua orang tua Lula. Akhirnya Dewa pun menyetujui dan berjanji mengikuti permintaan Pasya. Tentunya Pasya pun sangat senang mendengar ucapan Dewa. Di selain terlihat Pak Pajar yang menolong mantan istrinya, yaitu Lia, dari gangguan preman. Namun Mbak Lia juga malah lari dan naik angkot bertujuan untuk datang ke kantor IO Cahyananda. Sementara Pak Pajar heran, sedangkan dompetnya Mbak Lia masih ada di tangannya. Pak Pajar pun langsung menguber Lia yang akan mengembalikan dompetnya. Namun sayang, Pak Pajar pun kehilangan jejak angkot tersebut. Yang akhirnya Pak Pajar pun memutuskan untuk kembali ke kantornya. Sedangkan di sisi lain, di kantornya Cahyananda terlihat Bu Para dan Mbak Lia, di mana Bu Para sedang memberikan surat pemecatan dan pesangon selama Mbak Lia bekerja di Cahyananda. Namun nampaknya Lia pun tak menerima. Malah Mbak Lia pun langsung pergi meninggalkan Cahyananda. Yang akhirnya Bu Jihan pun datang. Di saat Bu Jihan sedang berbincang bersama Bu Para, tiba-tiba saja Pak Pajar pun datang dan menanyakan, ada apa kok kelihatannya ada masalah Bu Para. Bu Para pun menjelaskan tentang Mbak Lia. Pak Pajar sangatlah terkejut, sedangkan Pak Pajar tidak tahu sebelumnya Mbak Lia itu bekerja di tempatnya. Dan akhirnya Pak Pajar pun meminta foto terhadap Bu Para, yang mana Bu Para pun memberikan ID card Mbak Lia. Tentu saja Pak Pajar sangat terkejut karena mantan istrinya bekerja di kantornya. Pak Pajar pun menanyakan ke Bu Para dengan wajah terkejut dan berkaca-kaca air mata. Bu Para pun dan Jihan heran
dengan pertanyaan Pak Fajar yang nampak terkejut dan bersedih. Pak Fajar pun meminta surat pemecatan dan membacanya. Tentu saja Pak Fajar pun lebih shock lagi dan menguber Mbak Lia. Namun sayang, Mbak Lia pun kabur langsung menggunakan ojek. Bu Farah pun mengatakan Bu Farah pun mengatakan ke Jihan, ada apa dengan Pak Fajar? Bu Jihan pun mengatakan ketidaktahuannya. Keesokan harinya, Pak Fajar meminta Bu Farah dan juga Nana untuk bertemu di salah satu kafe. Singkat kata, Pak Fajar dan Bu Farah juga Nana terlihat di salah satu kafe dan terlihat Pak Fajar yang menjelaskan siapa Lia yang sebenarnya. Tentu saja Nana dan juga Bu Farah sangat shock dan panik mendengar penjelasan Pak Fajar. Hingga saking shocknya, gelas Bu Farah yang akan meminumnya pun sampai terjatuh. Bu Farah pun merasa bersalah dan Bu Farah pun meminta untuk ke toilet untuk membersihkan yang terkena tempahan air tadi. Hingga akhirnya tampak Pak Fajar bersama Nana yang berdua di meja kafe tersebut. Tanpa disengaja, Lia pun melihat Pak Fajar bersama Nana. Lia pun mengatakan di dalam hatinya, jadi benar Pak Fajar dan Nana ada hubungan. Yang akhirnya Pak Fajar pun melihat Lia langsung. Pak Fajar pun berlari menghampiri Lia. Lia pun yang melihat Pak Fajar, Lia pun langsung lari menggunakan ojek, salah satu ojek yang ada di sekitar. Sementara Nana dan Bu Farah yang masih bengong dengan apa yang diucapkan Pak Fajar hanya diam 1000 bahasa. Nah sobat, akankah Pak Fajar dan Lia akan segera kembali? Dan bagaimana dengan Nana dan Bu Farah setelah shock mendengar penjelasan Pak Fajar? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV. Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.